Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi yang paling agung, yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mukjizat yang paling agung? Siapa tahu? Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung, paling besar. Ya. Nah, untuk itu maka kita bersyukur di pagi-pagi yang cerah ini kita akan belajar ya, mengkaji Al-Quran. Judulnya hari ini adalah tip ketiga, strategi ketiga, yaitu cara menghafal Quran dan cara untuk mengingat ya hafalan kita. Sekaligus ini cara yang ketiga itu adalah cara yang ampuh ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menghafal daripada Al-Quran, maka hafalan-hafalan kita harus sering kita ulang. Bagaimana dengan hafalan yang sudah lama belum diulangi? Tentu kita ya sebagai manusia biasa itu akan mudah mengalami kelupaan. Nah, bagaimana cara menggali ayat-ayat yang sudah kita hafal yang kita lupa? Nah, ini metode yang ketiga menjadi penting ini, yaitu metode pengembaraan. Waduh. Apa itu metode pengembaraan? Metode pengembaraan itu adalah sebuah metode yang menginspirasi kita untuk mengingat ya sesuatu peristiwa yang di situ ada pelaku, ada urutan ya. Kalau peristiwa kan ada pelakunya siapa, ada urutan aktivitas, kalau perlu ada tempat gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa manusia itu mudah mengingat ketika dihubungkan dengan sesuatu yang nyata ya, sesuatu yang kita alami secara nyata dalam kehidupan kita. Yang terpenting dari semua itu adalah menghubungkan dengan skema pikiran kita yang sudah ada dalam benak kita, yang kita alami hari-hari gitu ya. Kemudian juga bagaimana mengabstraksi suatu peristiwa itu sehingga menjadi mudah teringat ya. Sambil disimulasikan. Nah, itu ya. Nah, ini cocok untuk santri-santri yang memiliki tipe belajar kinestetik ya. Kinestetik itu artinya bahwa seseorang mudah untuk menyerap informasi dengan menggunakan gerakan-gerakan ya. Coba saya minta Mas Ending sekarang kita praktekkan bagaimana cara merangkai sebuah peristiwa ya. Maka kuncinya ya, peristiwa yang akan kita rangkai kita ambil dari setiap ayat yang akan kita hafalkan ya.
Setiap yang akan kita hafalkan itu pertama diambil clue-nya dulu. Ya. Apa itu clue? Diambil cantelannya dulu. Ya, kata kunci keyword ya, diambil keywordnya. Misalnya katakanlah alif lam mim. Nah, untuk mudah mengingat alif lam mim apa clue-nya? Saya kasih contoh. Contohnya Mas Alif. Ya. Alif lam mim. Ada yang bisa membayangkan ya ketika peristiwa apa yang memudahkan Anda mengingat kata alif lam mim. Ya. Ya, tadi saya memberi contoh clue-nya Mas Alif. Mungkin Kang Alif atau apa? Tidak harus sama ya. Setiap orang punya improvisasi sendiri-sendiri. Ya. Kalau Mas Faris apa kira-kira? Membayangkan supaya alif lam mim itu mudah diingat. Nah, buat clue gitu ya. Ambil clue-nya. Misalnya tadi adalah Mas Alif. Terus ayat yang kedua Pak. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, artinya apa Mas Hending? Tidak ada keraguan. Iya, dzalikal kitabu, kitab itu ya tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu ya. Apa clue yang bisa diambil? Bisa-bisa beda ya, setiap orang bisa beda-beda. Ada yang kitab, ada lagi yang lain. Ada yang kitab, ada lagi yang lain. Mas Faris apa? Keraguan. Ya. Ada yang itu yang nggak apa-apa, masing-masing orang beda-beda itu ya. Ya. Nah, apabila Anda mencari clue kitab, maka bagaimana menghubungkan Mas Alif dengan kitab? Tuh. Ini hanya clue ya. Clue itu tidak dihafal isi dari clue itu, tapi clue itu adalah cantelan. Sehingga kalau saya ingat kitab, maka saya akan ingat kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, gitu loh. Kalau saya ingat misalnya clue-nya pakai itu gitu ya. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi clue itu hanya mengingatkan kita pada kalimat itu ya. Nah, paham ya? Nah, jadi misalnya tadi yang pertama tuh Mas Alif, yang kedua adalah kitab. Nah, ayat yang ketiga Pak. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa? Ambil kata kuncinya, clue-nya apa? Mas Hendi ngambil apa? Petunjuk. Petunjuk gitu ya. Diambil hudal lil muttaqin. Clue ketiga adalah petunjuk. Makanya untuk metode menghafal yang ketiga ini, karena ini metode yang ampuh, Anda bukan membaca ayatnya dulu. Ya. Caranya membaca artinya dulu. Dikonstruk menjadi sebuah cerita, gitu ya. Dikonstruk menjadi sebuah cerita. Nah, ketika kita mengingat clue-nya, maka akan mengingat ayatnya. Jadi hanya cantelan. Cantelan itu, wah saya kalau ingat Faris, ingat Mas Heru bapaknya misalnya. Itu begitu ya. Karena apa? Otak kita itu butuh cantelan ya, butuh cantelan dan butuh seni. Setiap orang memiliki improvisasi seni yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita mencoba mengaitkan sesuatu ya dengan perasaan ya, dengan sesuatu yang nyata, itu akan menjadi mudah. Ya. Jadi kata pertama tadi alif, kata kedua kitab, kata ketiga petunjuk gitu ya. Ya. Mungkin mau 4, yang keempat apa?
alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Nah, kata cluenya apa? Ghaib dan sholat. Nah, ghaib ya, kata ghaib ya. Nah, sekarang coba kita rangkai. Buatlah sebuah kalimat ya untuk menyusun cerita di mana kalimat pertama mengandung mas alif, kalimat kedua mengandung kitab, kalimat ketiga mengandung petunjuk gitu ya, kalimat keempat mengandung ghaib gitu ya. Bisa menjadi satu kalimat, bisa menjadi rangkaian kalimat ya. Tapi menjadi cerita, menjadi suatu cerita yang menarik dan mengesankan buat Anda. Coba Mas Faris, kira-kira apa kalimat yang menghubungkan kata-kata mas alif? Yang kedua ada apa? Kitab. Yang ketiga ada petunjuk. Yang ketiga ada ghaib. Bahasa Indonesia aja karena ini clue ya. Karena gini, Al-Quran, terkadang kita ingat Al-Quran ayatnya, baru mengingat artinya. Tapi justru kita terkadang mengingat artinya dulu, baru ingat ayatnya. Ya. Dan ini penting sekali, terutama untuk menggali hafalan yang hilang. Ya. Cluenya seperti ini, ceritanya seperti ini. Maka nanti kita akan mudah untuk mengingatnya. Coba Mas Faris, bikin kalimat sendiri, jangan dibuatkan kalimat orang lain. Nanti kesannya jadi kurang, ya. Tapi kalau dibikin kalimat sendiri, nanti menjadi mantap. Coba buat kalimat yang ada kata mas alifnya, ada kata apa namanya? Tadi clue yang kedua apa Mas Ending? Oh, yang kedua kitab. Petunjuk. Yang ketiga ada? Kedua. Petunjuk. Yang ketiga petunjuk. Apa yang tadi yang alif lam mim dalikal kitab kedua. Ya. Terus yang ketiga petunjuk, yang keempat ghaib. Ya, coba Mas Ending bikin kalimat. Mas alif bahwa kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan banyak-banyak, tapi yang mengandung clue itu. Enggak apa-apa itu enggak apa-apa. Ya, yang gaibnya gimana yang gaibnya? Karena Mas si alifnya kitab dan dia mempunyai petunjuk. petunjuk apa? Tentang ghaib. Ya. Nah, itu kan Bisa. Mas Alif bawa kitab yang isinya petunjuk Tentang ghaib. tentang ghaib. Iya. Iya. Mas Alif bawa kitab yang isinya petunjuk untuk mencari orang hilang. Gaib kan? Ya. Misalnya gitu ya. Mas Alif bawa kitab isinya memberikan petunjuk mencari orang hilang. Nah, itu kan jadi sebuah gitu ya. Kalimat ya yang cluenya. Nah, Mas Alif berarti apa? Alif lam mim. Terus karena kedua kan ada kata petunjuk dalikal ya. Kitabu ada kata kitab ya. La raiba fi hudalil muttaqin ya. Nah, ini penting sekali. Tiap orang tidak sama, merangkai dan membuat peristiwa yang tidak sama. Tapi ini akan sangat membantu urutan ayat yang hilang. Baru ini apa ya? Intinya ada ininya. Nanti jadi ingat. Begitu ya. Ini jadi saya beri nama aja metode pengembaraan. Kenapa? Pikiran kita mengembara ya. Coba lagi. Misalnya idas sam suku wirat dibaca. Mas Hending kan udah hafal. Iya. Apa? Idas sam suku wirat Wa idan nujumun kadarat. Terus jibalu sujirat. wa idal Jibalu sujirat. jibalu fujirat apa sujirat? Sujirat. Terus Wa idan nufusu zuwidat.
Keliru. Wa idal isyaru utilat. Enggak, peristiwanya begini. Idza syamsuku wirat. Wa idan nujumu qadara. Iya. Wa idal jibalu Oh, kalau yang satu idza samaun fatarat. Iya, apa artinya coba? Apabila langit terbelah. Nah, langit terbelah. Terus yang kedua, Idza sama fatarat. Wa idal kawa wa idal kawakibun tasara. tasarot. Apa itu? Apabila bintang. Kawakib itu bintang, bintang-bintang. Jatuh ke laut. Satu. Terus Wa idal biharu fujirat. wa idal biharu fujirat. Bihar itu apa? Lautan. Lautan. Fujirat meluap. Terus Wa idal kuburu. wa idal kuburu bu'sirat. Kubur Bangkit. bangkit. Alimat nafsum Ma ahdarat. Ma qaddamat. wa akharat. akhirat. Nah, apa itu? Manusia Manusia mengetahui. Nah, coba dirangkai jadi satu kalimat. Pertama, peristiwanya apa? langit. Langit pecah. Bayangkan ya. Dan buat gerakan. Tangan kita menghadap ke langit. Bayangkan langit pecah. Langit pecah. Gitu ya. Bayangkan langit terbelah pecah. Kemudian dari pecahan itu apa? Dari belahan langit itu apa? Turun bintang-bintang meteor. Iya, bintang-bintang pada jatuh. Ya, bayangkan bintang jatuh itu berjeli gitu ya, pada jatuh. Terus jatuhnya kemana? Bumi. Ayo, biharu. Fujirat. Apa itu bihar? Lautan. Lautan. Jatuhnya ke laut. Bayangkan bahwa bintang yang jatuh dari langit yang pecah itu jatuhi apa? Lautan. Lautan. Lautan itu karena kejatuhan benda-benda angkasa bintang ya, maka apa? Meluap. Luap. Kan gitu, lautannya jadi meluap. Nah, karena lautnya meluap, maka dia airnya bagaimana? Tsunami. Lah, ya kan tsunami, salah satu yang kena Burai. akibatnya kuburan. Ya, jadi kuburan itu pada kena air. Karena kuburannya kena air, maka penghuni kubur pada bangkit. Ada apa kan? Iya kan? Terus orang-orang pada tahu gitu ya. Oh, itu kuburan pada bangkit. Apa kan gitu. Nah, ini coba diingat peristiwanya ya. Dibayangkan peristiwanya karena peristiwa itu mengandung urutan ya. Nah, ini yang akan memudahkan kita untuk menggali ayat-ayat yang lupa. Dibangun menggunakan apa? Menggunakan peristiwa ya. Gitu ya. Nanti bisa merangkai sendiri untuk ayat yang akan dihafal. Jadi pertama, kalau kita menggunakan metode pengembaraan ya, digabung untuk kinestetik, harus ada simulasi. Kita bisa mengambil cluenya, bisa melakukan simulasi dengan gerakan atau ucapan kita yang mudah kita ingat. Mungkin dari peristiwa yang ada dalam Quran itu, atau kita membuat peristiwa sendiri yang bisa diambil clue-cluenya. Ya. Nah, pengembaraan itu penting karena manusia itu memiliki seni, dan seni itu biasanya lebih terkesan ya. Oke ya. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.